Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya kalian kan? Sehat. Sudah makan siang tadi? Sudah. Ada yang belum makan siang? Ada. Gengken, ya kan? Baik. Hari ini kita kembali masuk ke mata pelajaran TIK tentang kecerdasan artifisial. Coba bisa dilihat di depan judul kita. Oke, pengoperasian. Nah, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Oke, nah lanjut dulu kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau ngasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama katanya memahami konsep dasar AI dan pengoperasiannya. Yang kedua, mengilustrasikan pemanfaatan AI di berbagai bidang. Yang ketiga, menggunakan 3 perangkat AI untuk tugas yang sederhana. Ini masih yang sederhana. Pak, emang harus sederhana? Kalau yang agak-agak beratnya gimana? Ya, rata-rata AI itu versi berbayar. Merefleksikan proses pembelajaran AI. Jadi ada nanti refleksinya. Menurutmu gimana sih AI itu? Worth it atau enggak? Membantu kamu dalam pembelajaran atau enggak? Nah, kira-kira begitu. Cocok kira-kira? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita doa dulu. Coba nanti salah satu yang bawa kita dalam doa. Mari. Siapkan hatimu, kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Sebentar saya hidupkan dulu speaker karena sebelum kita mulai kayaknya lebih cocok nih kita melakukan ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Ada videonya. Oke, repeat. Tahu repeat ya? Oke, ulangi kan ayo. Sama-sama. Kita silakan kembali dulu. Baik, kita lanjut kalau begitu. Tadi sudah sampai ke ice breaking, saya rasa semuanya sudah semangat. Biasanya setelah makan itu ngantuk ya, tapi setelah lompat-lompat tadi ya agak segar sedikit. Baik, selanjutnya mungkin muncul dulu di benak kita pertanyaan. Apa itu AI? Ada kira-kira yang bisa ngasih pendapat? Coba dulu yang paling belakang. Apa itu AI? Kira-kira? Suatu teknologi yang diciptakan oleh manusia. Boleh, ya kan? Coba yang ini ya, yang agak-agak nakal katanya, yang suka sama seseorang di sini katanya kan? Oh enggak ya? Apa kira-kira AI? Yo. Semua ciptaan manusia yang bisa membantu. Yang membantu apa ini? Membantu siapa? Membantu pekerjaan manusia, iya kan? Hampir begitulah semua jawabanmu. Namanya juga AI, kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan. Berarti dia sebenarnya cerdas ini atau enggak? Cerdas. Tapi membuat siapa? Berarti lebih cerdas manusia atau bukan dia? Iya kan? Nah, maka kita lihat kira-kira inilah maksud dari kecerdasan AI. Sistem yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas. Paham? Kita lanjutkanlah kalau begitu. Nah, sekarang apa sih fungsi AI itu? Ya kan?
bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang olahraga, bahkan di bidang budaya. Coba dulu masing-masing satu kelompok kalian buatkan peta konsepnya. Tahu kira-kira peta konsep kan? Contoh, kita buat sekarang di pendidikan ini kan. Nah, sepakat dulu kita di pendidikan aja dulu kita buat. Masing-masing keluarkan bukumu atau bukunya dulu ya, handphonenya nanti saja dulu. Silahkan kira-kira membuat peta konsep semacam poin-poin pentingnya di bidang pendidikan apa saja fungsi dari AI. Ayo Bapak kasih waktu sekitar 3 menit saja. Apa maksudnya ya? 3 menit saja. Ayo. Apa fungsi AI dalam pendidikan menurutmu? Ya bisa saja contoh, Pak membantuku dalam mengerjakan tugas. Boleh. Baik, sama-sama kita dong. Tugas yang paling atau fungsi AI dalam pendidikan yang paling utama untuk pendidikan, khususnya bagi kamu siswa, apa kira-kira? Mempermudah penyelesaian tugas. Boleh. Ya masalahnya kan di bidang pendidikan nggak cuma kalian saja siswa kan, guru ada juga nggak? Untuk guru kira-kira ada? Ya tentu ada. Contohnya membuat PowerPoint seperti yang di depan ini. Agar lebih menarik, biasanya guru itu menggunakan AI juga. Sekarang masuklah kita mempraktekkan beberapa hal. Ada 3 yang harus kita kerjakan hari ini. Silahkan keluarkan dulu handphonenya masing-masing. Ada pakai datamu kan? Ada. Silahkan buka masing-masing Google Chrome-mu. Kalau sudah, silahkan buka atau cari di Google Chrome yang namanya Quillbot. Satu-satu dulu kita. Quillbot. Satu-satu dulu. Sudah? Di Quillbot sudah muncul. Nah, klik yang paling atas. Yang paling atas ya. Sudah? Ada nggak di situ frase katanya? Ya agak bahasa Inggris dia frasenya kan? Iya, frase tools. Ada nggak bro? Ada ya? Kamu belum keluar. Klik yang paling atas. Iya. Muncul lah. Yang frase dia ada. Nah, klik yang frase tools itu. Nah, di sini tugasnya, coba lihat apa fungsi dari Quillbot ini? Menyunting teks, tapi namanya juga tadi kan sudah digarisbawahi, membantu pekerjaan kita atau mencoba memperagakan atau mempraktekkan beberapa AI itu kan secara sederhana saja kan. Nah sekarang silahkan sudah diklik semua frase toolsnya tadi. Sudah ya. Kalau sudah, silahkan sekarang ketikkanlah itu di situ beberapa. Coba perhatikan, ini coba kamu ketikkan. Satu-satu tapi ya, nggak boleh semua. Coba. Yang nomor 1 dulu coba kamu ketik. Aku bangun pagi-pagi, ya kan? Soalnya ayam tetangga tidak udah berkokok keras banget. Kira-kira gitu. Aku bangun pagi-pagi, soalnya ayam tetangga udah berkokok keras banget. Bahasanya menurut kalian sudah bagus atau tidak? Bahasa anak kecil ya kan? Bisa nggak itu kita sunting, kita ubah? Tentu bisa. Oke. Lanjutkan. Ada nggak di bawah dia suntingannya? Di bawahnya jadi ada suntingan nggak? Ada. Ayam tetangga sudah buka. Coba lihat. Coba lihat tadi. Ini dia. Selanjutnya, ya, yang kedua. Silakan kembali, boleh closekan Quillbot-nya. Buka yang namanya Canva AI atau Canva di Chrome-nya saja ya. Boleh, lebih bagus lagi ya. Sama-sama kita buka ya. Canva AI. Oke. Sudah muncul Canva-nya? Klik Canva yang paling atas. Klik. Nah, kalau sudah muncul tampilan awalnya, ada nggak di atas itu, di paling atas
jelas ya. Your design ada ya? Template AI. Tidak ada ya? Klik yang paling kanan AI. Klik yang paling kanan bagian AI. Waste. Nah, muncul sesuatu nggak di situ? Deskripsikan your idea katanya. Deskripsikan idemu. Itu katanya kan? Nah, sekarang masing-masing silahkan kamu ketikkan di situ. Buatkan saya, tuliskan di situ ya. Buatkan saya lukisan bertemakan ini sama-sama dulu kita. Apakah sama nanti hasilnya yang dikeluarkan AI-mu atau tidak? Lukisan apa tadi? Bertemakan saat pagi hari dengan latar belakang pedesaan. Kalau sudah, silahkan diklik tanda panah ke kanan. Muncul nggak dia? Sabar katanya kan? Ada yang bilang sabar dulu ya, biar kucarikan katanya kan? Ada loh? Ada lagi? Sabar ya. Ada kira-kira? Ada, Pak. Ada? Jelas. Sudah? Sudah, Pak. Harusnya sudah, harusnya. Jangan lupa atur filenya itu dalam PNG atau JPG ya. Jangan dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video nanti dia seolah-olah kayak gambar video dia sebentar, durasi sekian detik. Sudah kira-kira? Baik, kalau sudah, jangan dikeluarkan AI kita yang ini, Canva ini, sorry. Silakan buat halaman baru di Chrome-mu. Sekarang masuklah kita ke boleh antara dua. Boleh buka WA-mu pakai Meta AI. Di WA ada kan Meta AI? Ada, Pak. Boleh juga pakai Grok, buka di Chrome. Boleh, nggak masalah. Grok dia boleh, atau Meta AI di WA boleh. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ? Coba perhatikan, berinteraksi dengan chatbot. Coba tanyakan di chatbot itu entah sesuatu, terserah dibalasnya atau tidak. Iya, apapun boleh asal sopan. Oke, jadi jelas ya, fungsi masing-masing tugas ini sudah jelas. Oke, jelas ya. Halo, oke, kalau begitu silakan fokus kembali ke depan. Coba dulu satu orang mempresentasikan atau contoh. Yang pertama tadi apa yang dilakukannya, hasilnya tadi apa? Yang kedua, apa yang dilakukannya, hasilnya bagaimana? Yang ketiga, apa yang kalian tanya, hasilnya apa? Jelas dia. Coba siapa kira-kira yang mau? Silakan, mari. Langsung ketiga-tiganya pun boleh. Bawa aja handphonenya, Kak, biar dijelaskan. Yang pertama tadi pas menggunakan apa kita, apa hasilnya? Yang pertama ada aplikasi Quillbot. Ya. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun teks. Misalkan, contohnya ada kata-kata yang kurang baku atau kurang bagus, bisa kita edit dari aplikasi Quillbot dan AI-nya akan mengubah teks tersebut menjadi lebih bagus. Ya. Yang kedua ada Canva AI, itu untuk menjadi foto atau video atau mungkin menjadi sebuah ilustrasi, poster, dan juga template-template yang akan digunakan untuk suatu bisnis ataupun mungkin poster-poster untuk bidang pendidikan. Dan yang ketiga ada Meta AI. Meta AI itu dapat ditemukan di WhatsApp, biasanya membantu kita dalam membahas soal-soal, mungkin membahas atau sekedar curhat saja. Atau dan yang terakhir ada Grok. Itu hampir sama dengan Meta AI. Kita bisa berinteraksi dengan chatbot AI pada aplikasi Grok tersebut. Terima kasih. Ya, oke guys, tepuk tangan.
kesimpulan hari ini, kan begitu? Oke, aman semua ya? Berarti sudah tahu fungsinya? Ingat, saya cuma mau mengingatkan kembali. Sekarang, zaman sekarang ini, apapun bisa kita cari dari internet, dari AI. Ya, artinya apa? Kalau mau belajar sebenarnya kita, dimanapun bisa. Kalau mau belajar. Tapi dengan catatan. Contoh, ketika gurunya ngasih tugas samamu, ya, carikan saya jawaban ini dan sebagainya, misalnya. Kalau dikasihnya jawabannya, ceklah dulu kebenaran atau tidak. Kenapa saya katakan begitu? Yang membuat AI siapa? Manusia. Nah, yang membuat AI itu manusia. Jadi masih pasti ada keterbatasan. Pasti ada kekurangan. Ya kan? Oke. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya mau minta satu orang menyimpulkan apa makna atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada kira-kira yang mau? Oke, silakan Pak. Buatkan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran kita hari ini, meta AI hanya kecerdasan buatan, tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia. Jadi teman-teman, kita diharapkan semuanya bisa menggunakan meta AI, tetapi meta AI tidak bisa digantikan peran yang digantikan perannya oleh manusia. Kita tetap teman-teman jangan sumpah meta AI yang memperbudak kita, tapi kita yang memperbudak meta AI. Sekian kesimpulan yang saya dapat. Oke, kasih tepuk tangan. Itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Tolong satu orang untuk bawa kita di dalam doa. Amin. Bapa dan Putra Kudus. Amin. Terima kasih ya. Baik. Saya rasa sekianlah topik kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami. Ada satu sebelum kita akhiri, kata pepatah yang mungkin dari dulu juga menjadi pedoman Bapak ini. Ya. Coba sama-sama kita membaca. Ini nampaknya enggak pernah baca bahasa Latin, ya kan? Cara bacanya coba. Non scholae sed ipso discimus. Apa artinya, Pak? Kita itu sekolah bukan untuk belajar, tapi untuk hidup. Tahu maksudnya ya? Bahwa sekolah itu nggak hanya untuk belajar kita, tapi apa? Untuk mempersiapkan hidupmu di masa depan. Nah, kira-kira gitu. Jelas ya? Nah, saya kira itulah dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat sore.